Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, secara fisik air mata berfungsi membersihkan dan menyehatkan mata kita. Tapi secara psikologis air mata bisa punya banyak makna. Ada air mata kesedihan, ada air mata kebahagiaan. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan satu jenis air mata yang lain, yaitu air mata yang menunjukkan kekuatan jiwa, menunjukkan kecerdasan dan kematangan jiwa kita, yaitu air mata yang tercurah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 83 yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ada sekelompok orang yang apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, artinya jika mereka mendengarkan Al-Quran, maka kamu melihat mata mereka mengucurkan air mata dikarenakan kebenaran yang telah mereka ketahui. Kemudian mereka pun berkata, ya Allah, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa air mata cinta kepada Allah ini bisa tercurah dari mata kita pertama-tama ketika kita sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, lalu kita meresapi maknanya, lalu kita memahami kebenaran ajaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sehingga mata kita pun menangis, merasakan keindahan dan keagungan kebenaran tersebut, merasakan betapa kita terbantu oleh pedoman yang Allah berikan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Kemudian air mata ini juga bisa kita cucurkan ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang sujud. Kita merasa sangat dekat dengan zat yang kita cintai dan juga mencintai kita. Perasaan dekat dan syahdu ini melebihi rasa dekat kita dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga, dengan anak, dengan teman, atau siapapun manusia yang kita cintai, sehingga terbitlah air mata dari mata kita. Kemudian air mata cinta ini juga bisa mengucur ketika kita bermunajat, ketika kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengadukan kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan syariatnya. Ketika kita bermunajat dan berdoa kepada Allah, lalu kita mengadukan kefakiran dan kepapaan kita, kebutuhan kita akan segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaan diri kita ini pun adanya itu kita butuhkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hal-hal yang di luar hidup dan di luar diri kita, masalah pekerjaan, masalah belajar, masalah-masalah yang lain dalam hidup kita, semuanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa kita itu. Dan disitulah waktunya kita memohon sambil menangis dan mengucurkan air mata. Akan tetapi ada satu teladan dari Nabi Syuaib. Ketika beliau berdoa karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang beliau minta bukanlah kebutuhan sehari-hari, bukanlah kebutuhan fisik dan material beliau, tapi beliau meminta supaya bisa melihat, supaya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib senantiasa menangis saat membaca doa, Ilahi uhibbu liqa'aka. Wahai Tuhanku, aku suka, aku cinta perjumpaan denganmu, wa ru'yataka, dan melihat dirimu. Tentu saja bukannya melihat dengan mata kepala kita ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditangkap oleh penglihatan mata. Karena yang bisa ditangkap oleh penglihatan mata hanyalah hal-hal atau benda-benda yang terbatas. Penglihatan di sini adalah maksudnya penglihatan dari mata yang ada di dalam jiwa kita, pengetahuan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran dan keagungannya oleh pikiran dan hati kita. Wala uridu syai'a wa liqa'uka qurratu aini, dan aku tidak menginginkan sesuatu yang lain, dan berjumpa denganmu itulah pelipur laraku. Karena menangis saat membaca doa seperti ini, Nabi Syuaib sampai buta matanya. Allah kembalikan penglihatannya, menangis lagi, buta lagi, dikembalikan lagi penglihatan matanya, berdoa lagi, menangis lagi, buta lagi. Pada keempat kalinya Syuaib sudah memiliki penglihatan lagi, lalu dia berdoa dan menangis lagi. Sebelum buta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan malaikat, mengirimkan malaikat untuk menyampaikan, wahai Syuaib, ada apakah engkau senantiasa seperti ini? Apakah engkau ingin surga? Apakah engkau takut neraka? Kalau begitu aku jamin engkau masuk surga dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Nabi Syuaib menjawab, Tuhanku, seperti bagaimana tadi di dalam doanya, engkau sudah tahu bahwa aku tidak menginginkan semua itu. Yang aku inginkan adalah bertemu denganmu. Karena itulah aku menangis dan mencucurkan air mata ini, dan tidak merasa rugi dengan butanya mataku karena hal tersebut. Allah pun menyampaikan, kalau demikian yang engkau inginkan, maka aku berikan pahala kepadamu sejak dari dunia. Akan aku kirimkan seorang manusia yang sangat mulia di mataku untuk menjadi pembantumu. Seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Musa dari Mesir, lantas dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Madian, ke tempat tinggal Nabi Syuaib. Dan di sana Nabi Musa menjadi pembantu Nabi Syuaib selama 10 tahun, menggembalakan kambing-kambing yang dimiliki oleh Nabi Syuaib. Demikian besarnya pahala dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang mampu mencurahkan air mata karena cinta kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan juga kepada kita untuk bisa meneladani teladan dari Nabi Syuaib tersebut, sehingga mata kita tidak menjadi kering, melainkan bisa menjadi basah saat kita mengajukan kebutuhan-kebutuhan kita
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.